Selamat datang di channel Saham Cuan, channel yang membahas dunia investasi dan saham dengan cara yang santai, logis, dan mendalam. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham. Semua keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya PT Sumber Sinergi Makmur Tbk dengan kode saham IOTF. Video ini dibuat pada tanggal 23 Oktober 2025 menggunakan data keuangan dan aktivitas pasar hingga kuartal kedua tahun 2025. Mari kita bahas bersama dengan cara yang terstruktur, menyeluruh, dan tentu saja mudah dipahami. Video pembahasan saham IOTF ini atas permintaan @himamkoem17. PT Sumber Sinergi Makmur Tbk atau yang lebih dikenal dengan IOTF adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi berbasis Internet of Things dengan fokus utama pada Fleet Management System, sistem yang membantu perusahaan dalam memantau dan mengelola armada kendaraan mereka. Produk utamanya bernama Foxlogger, yang menyediakan berbagai fitur pelacakan dan pengelolaan kendaraan secara digital. Perusahaan berdiri sejak tahun 2015 dan berangkat dari pengalaman langsung di lapangan. Melihat bahwa banyak sistem pelacakan kendaraan yang masih menggunakan alur kerja yang tidak efisien, kurang relevan dengan perkembangan teknologi, dan belum bisa terintegrasi dengan sistem modern bisnis masa kini. Dari situlah lahir misi besar IOTF untuk memberikan solusi teknologi yang lebih efisien, akurat, dan mudah digunakan, baik untuk perusahaan logistik, transportasi, maupun bisnis lain yang mengandalkan kendaraan operasional. Hingga saat ini, IOTF telah beroperasi di lebih dari 60 kota besar di Indonesia dengan dukungan sekitar 40 karyawan yang siap melayani pelanggan selama 24 jam setiap hari. Visinya jelas, menjadi perusahaan nomor 1 di Indonesia untuk kategori Fleet Management System, baik dari sisi produk maupun layanan. Misinya, menyediakan produk dan layanan tracking sistem berbasis IoT terbaru yang selalu mengikuti perkembangan teknologi dunia. Struktur perusahaan dan kepemilikan saham. Dari sisi struktur, IOTF memiliki satu anak usaha utama bernama PT Teknologi Data Pembuatan Keputusan yang bergerak di bidang perdagangan eceran alat komunikasi dan aktivitas telekomunikasi lainnya. Perusahaan ini berbasis di Jakarta Pusat, mulai beroperasi sejak tahun 2022, dan hampir seluruh kepemilikannya, sekitar 99,95%, dimiliki oleh IOTF. Dari sisi kepemilikan saham, mayoritas saham dipegang oleh dua nama besar, Alam Syah dengan kepemilikan 48,3%, dan Gracia Puspita Suciono dengan 19,75%. Sisanya sekitar 31,95% dimiliki oleh masyarakat publik atau non-warkat. Artinya, kendali perusahaan masih sangat kuat di tangan internal, sementara porsi publik relatif kecil, namun cukup untuk menjaga likuiditas di bursa. Gambaran umum keuangan. Sekarang kita mulai masuk ke angka-angka fundamental. Selama 12 bulan terakhir atau TTM, IOTF mencatat pendapatan sekitar 64 miliar rupiah. Angka ini sedikit menurun dibanding tahun 2023 yang mencapai 71 miliar rupiah, namun masih stabil di kisaran 60-an miliar per tahun. Dari pendapatan itu, perusahaan menghasilkan laba kotor 25 miliar rupiah, yang berarti margin kotor sekitar 42%. Angka ini termasuk tinggi dan sehat, terutama untuk bisnis yang menjual perangkat keras sekaligus layanan digital. Namun sayangnya, ketika kita turun ke margin operasional, terlihat margin yang jauh lebih tipis, hanya sekitar 1,6%. Dan pada akhirnya, margin bersih justru negatif, sekitar minus 2,7%. Artinya, secara operasional, perusahaan masih berjuang untuk menutup seluruh beban di luar biaya pokok, seperti biaya gaji, pemasaran, riset dan pengembangan, serta administrasi. Laba bersih dan tren EPS.
Kalau kita lihat tren laba bersih dari waktu ke waktu, pergerakannya bisa dibilang fluktuatif. Pada kuartal pertama 2025, IOTF masih mencatat laba bersih sekitar 516 juta rupiah. Namun di kuartal kedua, perusahaan justru rugi sekitar 352 juta rupiah. Secara tahunan, laba bersih yang dihasilkan sekitar 330 juta rupiah. Jauh menurun dibanding tahun 2023 yang sempat mencapai 4 miliar rupiah. IPS-nya juga mengikuti pola yang sama. Dari 0,78 rupiah per saham di tahun 2023 menjadi hanya 0,06 rupiah per saham di periode berjalan tahun 2025. Pergerakan seperti ini menandakan bisnis masih berada di tahap ekspansi, dengan beban operasional tinggi dan profitabilitas yang belum stabil. Arus kas atau cash flow. Menariknya, walau laba bersih menurun, IOTF justru mencatat arus kas operasi yang positif sebesar 19 miliar rupiah. Ini artinya bisnisnya tetap menghasilkan uang dari kegiatan inti. Selanjutnya, arus kas dari investasi sebesar minus 23 miliar rupiah menunjukkan bahwa perusahaan banyak melakukan pengeluaran investasi, mungkin untuk pengembangan teknologi, pengadaan perangkat, atau ekspansi infrastruktur digital. Dari sisi pembiayaan, terdapat tambahan kas sekitar 5 miliar rupiah, kemungkinan dari pendanaan eksternal kecil atau penerbitan saham baru. Setelah dihitung, free cash flow atau arus kas bebas mencapai 12 miliar rupiah, yang berarti perusahaan masih memiliki ruang positif untuk bertumbuh tanpa harus menambah utang besar. Neraca dan struktur modal. Sekarang kita lihat posisi keuangan perusahaan. Total aset 180 miliar rupiah, total kewajiban 24 miliar rupiah, dan total ekuitas 156 miliar rupiah. Rasio keuangannya tergolong sangat sehat. Current ratio berada di angka 6,48. Quick ratio 4,73 yang artinya likuiditas perusahaan sangat kuat. Debt to equity ratio hanya 0,14. Artinya leverage sangat rendah. Dan perusahaan relatif aman dari tekanan bunga atau kewajiban jangka panjang. Bahkan Altman Z-Score tercatat 10,81 yang menunjukkan kondisi keuangan jauh dari risiko kebangkrutan. Dari sini kita bisa simpulkan, meskipun laba bersih belum besar, secara neraca IOTF sangat solid. Perusahaan punya ruang luas untuk melakukan ekspansi tanpa tekanan keuangan yang berat. Efisiensi operasional. Sekarang kita masuk ke aspek efisiensi. Days Sales Outstanding atau periode penagihan piutang hanya sekitar 20 hari, yang berarti pelanggan membayar cukup cepat. Ini kabar baik. Namun, yang jadi perhatian besar adalah Days Inventory yang mencapai 376 hari. Ini berarti rata-rata stok disimpan lebih dari 1 tahun sebelum terjual. Angka ini sangat tinggi dan berpotensi menimbulkan risiko obsolescence, terutama karena produk IOTF berupa perangkat elektronik dan IoT yang siklus teknologinya sangat cepat. Sementara itu, Days Payable Outstanding hanya 8 hari. Perusahaan membayar supplier dengan cepat, sehingga tidak memanfaatkan kredit dagang. Kombinasi ini menyebabkan cash conversion cycle mencapai 388 hari, atau lebih dari 1 tahun. Artinya, kas yang digunakan untuk membeli bahan atau perangkat baru kembali lagi menjadi uang tunai setelah 12 bulan. Ini menandakan adanya tantangan manajemen persediaan yang harus segera dibenahi agar modal kerja lebih efisien. Pertumbuhan dan profitabilitas. Kalau kita lihat tren pertumbuhan, revenue kuartalan turun sekitar 4,3% secara tahunan. Namun laba kotor justru naik 18%. Artinya, meskipun penjualan sedikit turun, perusahaan lebih efisien dalam menghasilkan laba kotor. Bisa jadi karena harga jual lebih baik atau struktur biaya yang membaik. Namun sayangnya, laba bersih justru turun tajam hingga minus 153%. Yang berarti ada beban signifikan
Yang menekan profit bersih kemungkinan besar berasal dari biaya operasional, riset, atau pemasaran. Valuasi saham IOTF di pasar. Dengan harga penutupan Rp86 per saham dan kapitalisasi pasar sekitar Rp466 miliar, valuasi OTF tampak sangat premium untuk ukuran perusahaan teknologi kecil di BEI. Mari kita lihat metriknya. Price to sales ratio atau PS ratio 7,26 kali, tinggi. Price to book value atau PBV value 2,924, di atas rata-rata pasar. EV EBITDA sekitar 65 kali, sangat tinggi. Price to cash flow 24,28 kali, juga premium. Price to free cash flow hampir 39 kali. Dengan angka-angka ini, pasar memberikan valuasi tinggi untuk IOTF yang hanya bisa dibenarkan bila investor percaya pada pertumbuhan yang besar di masa depan. Namun, bila pertumbuhan melambat atau margin tidak membaik, valuasi setinggi ini bisa beresiko koleksi. Resiko utama. Ada beberapa resiko utama yang perlu diperhatikan. Pertama, resiko persediaan. Dengan inventory turnover yang sangat rendah, perusahaan beresiko menumpuk stok yang usang. Kedua, profitabilitas yang fluktuatif. Margin bersih yang belum stabil membuat laba sulit diprediksi. Ketiga, valuasi pasar yang terlalu tinggi dibanding kinerja aktual. Hal ini membuat saham rentan terhadap sentimen negatif. Keempat, konsentrasi kepemilikan yang meski positif dalam hal pengambilan keputusan cepat, namun bisa menjadi resiko jika tidak diimbangi dengan transparansi dan governance yang baik. Dan terakhir, persaingan di industri IoT yang sangat ketat, baik dari pemain lokal maupun internasional. Kekuatan dan peluang. Di sisi lain ada juga sejumlah kekuatan penting. Pertama, margin kotor tinggi sekitar 42%. Ini sangat baik. Kedua, arus kas operasi dan FCF positif, artinya bisnis menghasilkan uang nyata. Ketiga, struktur neraca kuat, utang rendah, likuiditas tinggi. Keempat, produk Volkswagen memiliki nilai tambah dan reputasi yang baik di pasar fleet management lokal. Dan kelima, peluang pertumbuhan pasar IoT di Indonesia masih sangat besar. Jika manajemen mampu mengoptimalkan recurring revenue dan efisiensi operasional, potensi profitabilitas jangka menengah cukup menarik. Skenario investasi. Mari kita lihat 3 skenario utama. Skenario optimis. Revenue tumbuh cepat, margin naik ke 15%, dan IOTF berhasil mengurangi inventory menjadi di bawah 200 hari. Dalam kondisi ini, valuasi tinggi bisa terbayar dan harga saham berpotensi naik signifikan. Skenario moderat. Pertumbuhan stabil 5-10% per tahun dengan margin operasi 5-8%. Harga saham cenderung bergerak datar menunggu katalis baru. Skenario pesimis. Inventory tetap tinggi, pertumbuhan stagnan, margin turun lebih jauh, valuasi bisa terkoreksi tajam. Kuncinya ada pada manajemen inventory dan kemampuan perusahaan meningkatkan pendapatan recurring. Kalau kita rangkum, PT Sumber Sinergi Makmur Tbk, IOTF, adalah perusahaan teknologi IoT dengan fondasi finansial yang sehat, tapi dengan profitabilitas yang masih sangat tipis dan tantangan efisiensi besar di sisi operasional. Secara neraca dan kas, mereka kuat. Namun secara pertumbuhan dan margin, masih perlu pembuktian lebih lanjut. Valuasinya saat ini sudah tinggi, sehingga investor harus sangat selektif fokus pada data kuartalan berikutnya. Apakah revenue tumbuh, apakah margin membaik, dan apakah inventory berhasil ditekan. Jika 3 hal itu membaik, saham ini bisa menjadi menarik untuk jangka menengah. Namun bila stagnan, valuasi saat ini mungkin terlalu mahal. Itulah analisa fundamental lengkap dari PT Sumber Sinergi Makmur Tbk, IOTF berdasarkan data Q2 2025. Semoga video ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan logis bagi teman-teman investor semua. Jangan lupa,
Video ini bukan rekomendasi beli atau jual, melainkan bahan edukasi agar Anda bisa menilai saham dengan cara yang lebih rasional dan terukur. Kalau Anda suka analisa seperti ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman investor Anda. Sampai jumpa di video analisa fundamental berikutnya. Salam cuan dan tetap bijak dalam berinvestasi.